Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan. Waktu yang sangat singkat ini saya mengambil 3 ayat dari Lukas 2 ayat 36 hingga 38. Lukas 2 ayat 36 sampai 38, saudara. Saudaraku, kita memasuki satu waktu di penghujung tahun 2020 ini, saudara. Memang kita mengalami banyak perubahan, perbedaan situasi dari sejak awal tahun ini, khususnya di bulan Maret dengan adanya pandemi COVID-19, saudara. Saudara, kita juga dibawa pada suasana yang sangat berbeda, khususnya di Natal tahun ini. Natal yang biasanya berkumpul dari usia kanak-kanak, muda, remaja, bahkan dewasa, berkumpul dalam ibadah raya di gedung ibadah, saudara. Tapi tahun ini kita tidak bisa melakukan hal yang demikian, saudara. Perayaan Natal yang berbeda demikian, saya berdoa dan mengharapkan tetap makna daripada Natal itu masuk dan boleh kita alami bersama. Demikian juga saudara-saudara, karena pandemi ini kita dicerai-beraikan, saudara. Karena adanya COVID ini, saudara. Kita nggak bisa berkumpul, beribadah seperti biasanya. Dan hari ini mungkin catatan yang paling terbanyak jumlah kehadiran. Hampir 100 saya melihat dari jumlah yang mendaftarkan kemarin lewat online, saudara. Link yang disebarkan. Kita doakan minggu yang akan datang juga boleh semakin kita menjaga keadaan yang ada, tapi jangan menghilangkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, belum lagi kita dirundung dengan kelesuan ekonomi, saudara. Banyak teman-teman jemaat yang minta didoakan. Selalu kalau saya tanya lewat telepon, bagaimana Bapak, Ibu, Pak, sangat-sangat lesu ekonominya, Pak. Dia bilang, mohon didoakan. Saudara, saya yakin ini juga sedang dirasakan di berbagai tempat, bahkan secara global di dunia ini, saudara. Mungkin kita sebagai orang percaya bertanya, apa maksudnya ini semua? Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk melihat satu teks yang sangat singkat sekali, saudara, dari ayat 36 hingga 38 Injil Lukas. Saudara, Alkitab kita itu mencatat ada 66 buku. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada 66, saudara. Dan dalam Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Saudara-saudara, yang menarik sekali, saudara, di dalam titik pusat daripada pemberitaan firman Tuhan ini adalah Kristus. Adalah Yesus Kristus, saudara. Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus maupun Yohanes, saudara, khususnya berbicara tentang riwayat hikayat Kristus, fokusnya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, dan Injil Lukas menulis bagian ini. Saya katakan Lukas ini mempunyai latar belakang yang umum sekali. Dia seorang dokter, dia ahli medis pada zaman itu. Dia seorang sejarawan yang membidangi tentang histori, tentang sejarah. Maka tidak heran saudara-saudara kalau kita membuka kitab Lukas atau Injil Lukas ini, saudara, dia mengurutkan secara kronologi, secara sistematik dari pasal ke pasal. Dan menempatkan peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Kristus secara detail di dalam bagian yang kita saksikan. Dari pasal 1. Bapak Ibu saudara sekalian, yang menarik bagi kita juga, Lukas bukan orang Yahudi. Dia non-Yahudi, saudara. Dan boleh dikatakan Lukas di sini menekankan bahwa Injil, yaitu good news, kabar baik ini adalah untuk semua orang, semua bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah saja, termasuk Yahudi maupun non-Yahudi di sana. Saudara, demikian juga saudara, Lukas menuliskan bagian-bagian yang sangat jelas sekali. Siapa-siapa yang dipanggil Yesus? Siapa-siapakah mereka, saudara? Lukas menempatkan ada anak-anak, saudara-saudara, dan usia anak-anak itu yang dibawa kepada Yesus. Dan Yesus menyambutnya, saudara.
Lukas juga mencatat, saudara-saudara, yang dipanggil ada orang-orang miskin, saudara. Di Alkitab dan Injil Lukas itu diceritakan sampai ada seorang janda yang miskin yang memberikan sepeser persembahan di bait suci. Lukas juga menyoroti, saudara-saudara, orang-orang yang dikatakan berdosa, orang-orang dibenci oleh masyarakat, misalnya pemungut cukai. Lukas menempatkan itu dalam Injil Lukas, diperlihatkan bahwa Injil itu good news, kabar baik itu untuk semua orang, untuk semua bangsa, termasuk orang kafir yang dipuji oleh Tuhan, yaitu kepala pasukan. Saudara-saudara, dengan masyarakat yang ada di waktu itu, saudara-saudara, Injil juga diberitakan sampai pada kabar baik, yaitu malaikat surgawi itu menyapa kepada gembala-gembala. Masyarakat yang sederhana, yang tinggal di padang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas juga di bagian ini menonjolkan yaitu kedudukan wanita. Saudara jangan bayangkan kedudukan wanita itu seperti zaman sekarang. Zaman sekarang itu kedudukan wanita dengan perjuangan hak asasi manusia, kedudukan derajat yang sama antara pria dan wanita sedang terus diperjuangkan dan hari ini sudah diperjuangkan. Pada zaman itu wanita itu dianggap kelas 2, second class. Saudara, pada waktu pemberitaan Lukas ini, di sana menonjolkan beberapa nama, termasuk saudara-saudara, yaitu ada nama Elizabeth, ada nama Maria, dan bagian yang kita baca adalah Lukas menyoroti seorang yang bernama Hana. Hana yang disebut sebagai seorang wanita, seorang janda, saudara. Di Alkitab itu ada banyak catatan janda. Dan yang di Lukas ini ada 3 minimal. Janda yang miskin, yang memberikan sepeser uang, dibawa ke bait suci, dia persembahan. Dan juga anak janda yang dibangkitkan dari kematian. Dan yang ketiga yang disebut bagian ini adalah Hana. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat 37 dikatakan, saudara. Sekarang juga janda yang berumur 84 tahun itu, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam, beribadah, berpuasa dan berdoa. Saudara-saudara, artinya saudara di sana bahwa Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam, berdoa dan berpuasa. Setiap kali Hana ke bait Allah dikatakan dia berdoa dan berpuasa. Ini motivasi hatinya, saudara. Ini motivasi hidupnya, saudara. Bukan mencari hal-hal yang lain ketika dia datang kepada Allah. Dia mencari Tuhan, di sana dikatakan. Saudara, Alkitab mencatat nama Hana itu anak dari Fanuel, ayat 36. Itu bukan tanpa tujuan bagi Lukas di sana. Ada maksud kenapa Hana itu disebutkan ayahnya yang bernama Fanuel. Fanuel, saudara-saudara, yang berarti, arti nama Fanuel itu adalah wajah Allah, wajah Tuhan. Bukan kebetulan, saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani ini, saudara-saudara, inilah yang menjadi kerinduan dan inilah yang menjadi kegenapan dalam hidup Hana, yaitu dikatakan Hana mencari wajah Tuhan, ke bait suci berdoa, berpuasa, mencari wajah Allah. Bapak ibu saudara sekalian, artinya dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan melalui doa, melalui berpuasa. Untuk apa saudara? Untuk keselamatan suatu umat yang menantikan juru selamat untuk manusia berdosa ini. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Hana berdoa berpuasa untuk keselamatan umat. Untuk keselamatan bangsa. Saudara-saudara, hari ini bagaimana kehidupan gereja Tuhan, saudara? Ataupun bagaimana kehidupan saudara dan saya, saudara. Tidak salah kita berdoa untuk kesuksesan, keberhasilan, saudara. Mungkin ada yang berdoa untuk meminta rezeki sesuap nasi, seteguk air, saudara. Tidak salah berdoa seperti itu. Mungkin ada pasangan-pasangan yang merindukan anaknya berhasil studi untuk masa depannya. Itu doa-doa yang mulia, saudara. Mungkin ada anak-anak muda yang berdoa untuk pasangan, untuk jodohnya, saudara. Semua ini doa-doa yang bisa dinaikkan, saudara.
Tetapi doa daripada Hana di sini, saudara, dia berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia berdoa untuk keselamatan umat, keselamatan bangsa. Untuk di sana dia merindukan, yaitu datangnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, ini indah sekali dan ini kebenaran yang perlu menjadi doa-doa kita, menjadi tekad kita. Dan saya berikan topik di sini menjadi resolusi dalam hidup kita. Khususnya kita yang akan mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Adakah kita mempunyai tekad seperti Hana di sini mencari wajah Tuhan, merindukan di sana dikatakan. Orang yang mencari wajah Tuhan itu artinya dia rindu dan bergaul dengan Tuhan. Dia ingin bergaul dengan Tuhan, saudara-saudara. Dia rindu berjalan bersama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan, kata ini juga muncul dalam Kejadian pasal yang kelima, yaitu Henok. Henok itu bergaul dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab itu ada 2 nama yang tidak mengalami kematian. Dia langsung terangkat naik ke surga. Alkitab mencatat salah satunya adalah Henok selain Nabi Elia. Berbahagia sekali. Dia langsung terangkat naik ke surga di sana. Hidupnya dikatakan Henok itu bergaul dengan Tuhan. Artinya hidupnya itu melibatkan Tuhan. Artinya itu hidupnya intim hubungannya dengan Tuhan. Itu seperti memberikan contoh Tuhan Yesus setiap pagi-pagi hari sebelum kegiatan apapun. Dia berdoa di tempat yang sunyi, mencari dan menyampaikan, memahami, bahkan meminta kepada Allah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mempunyai tekad yang demikian. Paulus mengatakan gambaran kehidupan orang percaya itu seperti seorang atlet yang lari, seorang atlet yang memiliki disiplin penuh, kesungguhan, yaitu sampai pada akhir. Finish dengan satu kesungguhan untuk menjadi pemenang, saudara sekalian. Orang Kristen kita ini penting sekali memelihara relasi dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, saudara. Di tahun 2020 di akhir tahun ini, saudara, sebentar kita akan masuk ke tahun yang baru. Saudara, tahun 2021 kita mempunyai satu tekad. Mempunyai satu resolusi untuk meningkatkan, memperbaiki kehidupan kita, saudara. Secara umum saya kalau lihat di medsos itu, saudara, tekad-tekad resolusi pada umumnya adalah pertama, ini yang muncul dari hasil survei. Setiap orang ingin memperbaiki, mengimprove finansialnya. Meningkatkan kemampuan finansialnya, saudara. Ada juga yang menempatkan yaitu, saudara-saudara, yaitu no smoking lagi. Enggak merokok lagi. Itu ada teman beberapa waktu yang lalu itu dikarantin. Dia bawa temannya. 2 minggu dikarantin, dari Indonesia datang. Dia ngomong, Pak Joni, temanku kasihan. Hampir stres di hotel. Hotelnya itu di depannya itu Harbour Bridge dulu. Indah, tapi 2 minggu gak boleh kemana-mana. Kepala pun gak boleh keluar dari jendela untuk merokok, gak boleh. 2 minggu hampir mati dia bilang. Sekarang dia bertobat, dia bilang, aku udah gak mau merokok lagi. Doakan ya Pak. Ada yang membuat resolusi no smoking. Bagus dan sangat baik. Ada yang punya resolusi lost weight. Saya berhasil tapi sekarang gagal lagi, naik lagi. Lost weight. Ya, saya kalah sama istri saya. Istri saya itu disiplin, makannya sayur terus. Saya nggak bisa, ya maunya ke Mirasa, kemana gitu. Ada orang yang memiliki yaitu resolusi banyak olahraga. Saudara, ini semua baik dan ini penting, saudara. Tetapi maukah saudara sekalian, saudara-saudaraku yang ada di tengah-tengah sebentar yang akan menerima baptisan ini. Maukah kita menempatkan satu resolusi yang penting, yaitu mencari wajah Tuhan. Mengasihi Tuhan, saudara. Memperhatikan kerohanian ini.
Apakah kita punya resolusi ingin menjadikan hidup kita ini bertumbuh di dalam rohani kita? Kita tahu situasi hari ini, saudara, selalu ada maksud Tuhan, selalu ada rencana Tuhan. Tuhan itu tidak kebetulan membiarkan, mengizinkan sesuatu terjadi tanpa maksudnya. Dan ini semuanya untuk menggenapkan rencana Allah yang mulia, yang agung, yang tak tertandingi lagi. Yaitu rencana Allah keselamatan yang boleh kita terima hari ini. Yaitu supaya adakah kita memiliki kerinduan semakin serupa dengan Kristus. Saudara, adakah saudara mempunyai kerinduan, resolusi mencintai pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Mencintai gereja Tuhan hari ini, saudara. Saudara akan mempunyai kerinduan dan tekad untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Apakah saudara saat ini rela memakai tenaga, pikiran, dan doa kita, bahkan berkat kekayaan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan? Marilah kita fokuskan pada hal yang terpenting ini. Hal yang berharga, bukan hanya pada lahiriah saja, tapi tekad rohani kita. Pada hari ini kita akan menyaksikan peneguhan dan sidi serta baptis jemaat ini. Pesan saya, saudara-saudara, saudara jangan puas dengan upacara ini saja. Tapi sebagai orang Kristen, marilah kita mengawali dengan baik. Dan kita bisa mengakhiri dengan baik. Kita belajar dari Hana, 84 tahun usianya. Dia tetap setia mencari wajah Tuhan. Saudara, saya kagum sama senior-senior. Kalau saya kemarin mengikuti ibadah pelepasan penatua, almarhum penatua Hartono Nathanael. Saya melihat ada 4 foto senior yang emeritus sebagai majelis, yaitu Bapak Johnson, Bapak Tabeta, dan Bapak Hartono, dan sekarang tinggal satu di usia yang sangat lanjut, 96 tahun lebih, hampir 97, Bapak John Sariat Maja. Saya lihat fotonya, saya sangat mengagumi, menghormati. Dan semua senior-senior di jemaat ini, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, mama dari Pak Jeffrey 96 tahun. Dan saya minggu ini akan bertemu dengan orang sahabat-sahabat yang senior ini. Saya rindu menemui dia. Mereka orang yang patut dikagumi. 84 tahun Hana ada di bait suci. Dengan kesetiaannya, saudara-saudara, tetap mencari wajah Tuhan. Saudara sekalian, di sini Hana menjelaskan usianya lanjut, saudara-saudara, sangat lanjut dikatakan, saudara, tetap punya tempat pelayanan. Tempat pelayanannya itu ada, saudara. Walaupun tidak di struktural, mungkin tidak sebagai MC, tidak memainkan musik, saudara. Tetapi ada tempat yang paling sentral, yaitu Hana ada di bait suci, berdoa, berpuasa di sana. Gereja ini perlu dukungan doa dari setiap jemaat. Gereja ini bukan perusahaan, tetapi tempat pelayanan kita, maka kita perlu doakan selalu. Berapa banyak orang yang setia mendoakan gereja? Berapa banyak orang-orang yang setia mendoakan pendeta dan penginjil-penginjil yang ada di pelosok-pelosok? Saudara-saudara, berapa banyak kita yang berlutut meneteskan air mata, berdoa di dalam situasi pandemi ini? Kita perlu orang-orang yang berdoa bagi gereja Tuhan. Marilah kita tekadkan hati kita dan memiliki resolusi untuk mencari wajah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.